untuk membuat absen misalnya, kita create question di sini. Misalnya kita tulis presensi pertemuan 1. Kita bisa memberikan instruksi, silahkan konfirmasi kehadiran Anda dengan menuliskan titik 2 hadir Pak atau Bu, posisi titik-titik ya. Kita berikan contoh, misal hadir Pak, posisi Jakarta. Nah, kemudian kita bisa menyimpan pertanyaan ini dengan langsung bertanya kepada mahasiswa. Maka ketika kita klik tombol Ask ini, berarti seluruh mahasiswa mendapatkan instruksi ini. Namun kita bisa juga menyimpannya terlebih dahulu dengan menekan tombol segitiga ini, kemudian kita simpan sebagai save draft. Sebelum kita simpan sebagai draft, ada hal yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi di sini ada menu di bagian kanan. Untuk question ini kita tujukan kemana? Kalau kita baru membuat pertama kali kelas tadi, maka hanya akan muncul ini. Tapi kalau kita akan menanyakan ke kelas yang lain, ketika kita klik tanda segitiga ini, maka ini adalah kelas-kelas yang pernah kita buat, akan secara otomatis juga kita bisa berikan perintah di sana. Karena kita tidak menunjukkan untuk membuat untuk kelas yang lain, maka kita biarkan. Lalu untuk perintah ini juga kepada seluruh mahasiswa secara otomatis. Nah, karena sifatnya ini hanya absen, maka kita tidak memberikan poin, tapi kita cukup memberikan ungraded ya. Jadi kita tidak akan menilai itu. Nah, lalu presensi ini oleh mahasiswa akan dijawab kapan ya, maksimalnya kapan. Maka due date-nya kita bisa pilih, misalnya di sini saya berikan batasan untuk besok misalnya jam tanggal 2 Oktober. Kemudian jamnya saya bisa memilih, ini secara otomatis akan di-generate oleh Google Classroom. Misalnya saya buat presensinya maksimal jam 8.15 pagi, berarti adalah IM. Nah, sudah saya klik, maka besok mahasiswa akan menjawab pertanyaan atau mengisi presensi ini maksimalnya tanggal sekian. Ketika mahasiswa menjawab pertanyaan ini dengan dengan jawaban seperti yang ditanyakan di sini, maka mereka tidak akan dinyatakan telat. Nah, topiknya, disinilah kenapa kita perlu meng-create topik terlebih dahulu. Kita akan menempatkan ini di mana? Maka kita bisa meletakkannya ke pertemuan 1 ya. Maka secara otomatis nanti ketika kita simpan sebagai draft, ini akan tersimpan di bagian section pertemuan 1. Untuk ini saya lebih cenderung memilih mahasiswa tidak saling chatting, tetapi mahasiswa bisa mengedit tempatnya, misalnya terjadi kesalahan penulisan nama, kesalahan tempat, dan seterusnya. Oke, kemudian kita simpan save as draft. Oh iya, kita juga bisa memunculkan pertanyaan ini dengan schedule. Misalnya kita membuat soal ujian ataupun presensi ini, kita schedulekan tanggal berapa secara otomatis akan muncul. Maka ini juga bisa kita atur schedule-nya dengan melihat tanggalnya tanggal berapa, waktunya jam berapa. Itu nanti kalau kita schedulekan, maka secara otomatis akan muncul di dalam section topik yang kita kehendaki. Kita simpan saja dulu di sini sebagai draft. Apa yang nampak? Jadi di sini presensi yang sudah kita buat itu akan muncul sebagai bentuk draft dengan warna yang tidak terang. Ini menunjukkan bahwasannya ini sebagai draft. Kita bisa mengeditnya lagi dengan mengeklik tombol 3, kemudian edit ya. Apakah kita mau tambahkan informasinya dan seterusnya. Misalnya di sini saya tambahkan
dianggap tidak hadir. Nah, kita kemudian sekali lagi, karena kita belum akan rilis, kita jangan tekan tombol ask atau kita tanyakan ke mahasiswa, tetapi kita tekan tombol save draft. Nah, maka akan tetap ini kalau kita klik di sini, maka akan muncul perintah, silakan konfirmasi kehadiran Anda dengan menuliskan hadir Pak, Bu, dan seterusnya dengan notifikasi tambahan. Lalu bagaimana agar kita membuat presensi ini juga ada di pertemuan-pertemuan yang lainnya? Caranya cukup mudah, maka kita create, kemudian kita cari menu reuse post. Artinya kita akan memodifikasi post atau kiriman yang bagian pembuatan absen dan semisalnya, apakah tugas dan seterusnya, untuk kita gunakan ulang. Kita klik reuse post, maka akan diarahkan ke kelas apa. Karena ini tadi adalah kelasnya adalah presensi pertemuan 1, maka kita bisa pilih di sini ya, presensi pertemuan 1, kita klik, kemudian kita klik pilih reuse. Nah, pada proses reuse ini, karena pertemuan 1 sudah, kita buat di pertemuan 2 misalnya, kemudian ininya juga sama, ungraded, due date-nya kita kosongkan dulu, pertemuannya di topik ini jangan di pertemuan 1, tetapi kita letakkan di pertemuan 2 ya. Kemudian kita simpan as draft. Kita akan lihat bahwasanya di pertemuan 2 sudah ada presensi pertemuan 2. Terus kita bisa lakukan dengan cara yang sama untuk memberikan menu pilihan absen atau presensi pada pertemuan 3 di topik pertemuan 3, lalu kita save dan seterusnya, sehingga nanti kita akan pada seluruh pertemuan kita akan memiliki lembar presensi.